Selamat pagi untuk Pak Made dan teman-teman sekalian. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Sertifikasi Eskalator Menggunakan Metode Komputasi. Proposal skripsi ini murni dibikin oleh saya sendiri, yaitu Athanasius Andi Pramudia dengan NIM 185214051. Yang pertama yang akan saya bahas di sini mengenai ukuran dan ketentuan proposal skripsi sendiri. Saya hanya mengcopy paste dari yang sudah Bapak Made berikan di LMS, kemudian saya ganti dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut ke judul dan abstrak penelitian, di mana di judulnya ini adalah perancangan spesifikasi eskalator menggunakan metode komputasi. Perancangan eskalator ini dibuat menggunakan sistem komputasi yang di mana eskalator akan mengikuti perhitungan komputasi. Nah, tujuannya dari skripsi ini adalah mengetahui perhitungan pembuatan eskalator melalui sistem komputasi. Nah, kata kuncinya adalah komputasi, eskalator, dan perancangan. Di mana latar belakangnya di sini saya sebelum itu saya ingin meminta maaf kepada Pak Made dan pada teman-teman semua kenapa saya mengangkat proposal skripsi tentang spesifikasi eskalator menggunakan metode komputasi, karena saya mengangkat dari laporan kerja praktek yang dimana saya kerja praktek di kampus, kemudian saya hanya disuruh membuat perancangan eskalator. Jadi saya belum mengetahui secara detail tentang gimana cara membuat latar belakang, gimana cara membuat abstrak. Jadi saya hanya mengira-ngira sesuai dengan bayangan saya gitu. Jadi saya langsung masukkan ke dalam proposal ini, yang dimana pada latar belakangnya saya hanya menjelaskan tentang zaman yang sudah maju ini. Tentunya banyak gedung bertingkat dan juga tempat-tempat umum seperti mal, bandara, stasiun, dan lain-lain tentu memerlukan alat transportasi dalam gedung yang nyaman untuk memindahkan orang maupun barang secara vertikal atau miring. Nah, berbagai jenis alat transportasi dalam gedung yang dapat bergerak secara vertikal ataupun miring, diantaranya adalah lift atau elevator, eskalator, juga travelator. Travelator ini bedanya dengan eskalator. Kalau eskalator dia tangga berjalan, kalau travelator dia juga tangga berjalan, tapi dia bukan tangga berjalan, apa sih namanya, yang pokoknya kalau travelator itu ini biasanya dia digunakan untuk barang ataupun orang-orang yang menggunakan kursi roda, ya semacam seperti itu. Jadi tidak ada step-stepnya gitu untuk kaki. Nah, alasan saya memilih eskalator ini karena saya sudah mencari beberapa jurnal di Resitropa, pokoknya itu di Sanata Dharma itu, saya belum menemukan mahasiswa yang merancang eskalator gitu. Kemudian saya juga mencari jurnal-jurnal di internasional jurnal maupun di universitas-universitas lain, itu belum ada yang dia berfokus pada perancangannya. Ada beberapa jurnal yang dia itu cara pemasangannya gitu. Jadi tidak penghitungan perancangannya, tapi
cara pemasangan dari gearbox sampai setelah jadi gitu. Nah, identifikasi masalahnya di sini saya mengidentifikasi perancangan eskalator dari perancangan, saya memulai perancangan itu dari transmisi roda gigi pada eskalator sampai perancangan pasak. Di mana di sini perumusan masalahnya saya mengira-ngira kalau bagaimana cara, saya bukan mengira-ngira sih, saya maksudnya bayangan saya tuh bagaimana cara menghitung perancangan eskalator serta hal-hal yang harus diperhitungkan dalam perhitungan perancangannya. Nah, batasan masalahnya, saya membatasi masalahnya itu eskalator ini tidak dimodifikasi, melainkan ini seperti pada umumnya gitu. Tetapi melalui penghitungan komputasi yang saya bikin. Nah, tujuan dari dan manfaat penelitian ini menurut saya yang pertama agar mengetahui cara perancangan eskalator secara rinci gitu kan. Kemudian yang kedua mampu mengaplikasikan tahapan-tahapan perancangannya. Jadi dari transmisi roda gigi sampai pemasangan pasak pada eskalator, kemudian sampai dibentuk dengan kemiringan yang sesuai dengan SOP gitu. Nah, saya kalau dari tinjauan pustaka dan landasan teorinya, saya itu yang pertama, sebelum saya membuat proposal skripsi ini, saya itu melakukan survei gitu Pak, melakukan survei dari beberapa jurnal juga makalah-makalah tentang eskalator gitu, dan belum menemukan yang mereka berfokus pada penghitungan perancangannya. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari mata kuliah alat transportasi dalam gedung 1 yang diajarkan oleh Bapak Insinyur Petrus Canisius Purwadi MT pada semester 6 lalu. Saya mengambil dari materi yang diberikan selama 1 semester itu, Pak. Kemudian perancangan ini saya bikin, saya sudah membuatnya selama 3 bulan tanpa libur, di mana setiap harinya saya membuka serta melakukan perancangan itu perharinya 4 jam di sela-sela waktu saya gitu, Pak. Nah, daftar pustaka ini saya ambil dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, meskipun tidak berkaitan langsung dengan apa yang akan saya bahas gitu, tapi di situ juga kayak seperti pengertian eskalator secara umum, kemudian cara-cara, prinsip-prinsip serta jenis-jenis eskalatornya di situ ada di jurnal-jurnal ini yang sudah saya masukkan ke dalam sini. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Kalau boleh jujur, saya merasa kayak kurang yakin gitu Pak tentang apa yang ingin saya ini. Soalnya saya tuh kemarin disuruh bikin laporan kerja praktek, hanya disuruh langsung bab 1, kemudian bab 2, bab 3, dan bab 4 langsung gitu Pak. Jadi nggak ada pengalaman ataupun bayangan gimana cara membuatnya gitu Pak. Mungkin Bapak Made bisa membantu saya atau masih ngasih masukan gitu Pak, biar saya lebih paham. Mungkin begitu aja. Terima kasih Pak.